Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah melanjutkan kembali latihan i'rab, sudah sampai kepada surat Al-Fajr, surat 89. Pada bagian pertama, mungkin ini akan ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian ya. Kita bahas bagian pertamanya, insya Allah. Ya, seperti biasa di awal pertemuan dibahas dulu pembagian-pembagian yang akan dibahas. Yang akan kita bahas pada pagi subuh ini insya Allah ayat 1 sampai ayat 14, dan itu ada 3 bagian ya. Dan sekali lagi mohon disiapkan pulpen dan kertasnya untuk mencatat yang tidak tertera di presentasi, karena presentasi hanya poin inti ya. Slide presentasi hanya poin inti. Penjelasan dari saya yang itu yang tolong dicatat. Jadi kalaupun sudah ada yang lupa-lupa, tulis lagi. Jadi dengan menulis lagi menguatkan kembali ya. Jangan cuma sekedar dengar saja. Saya harap jangan cuma sekedar dengar, dengan mencatat juga, karena kalau mencatat insya Allah lebih menguatkan pemahaman ya, menguatkan hafalan. Karena kalau cuma dengar nanti lupa, belum zuhur sudah lupa materi ya. Belum zuhur sudah lupa materi. Ya, meskipun ada bisa disimak ulang, tapi itu biasa jarang itu yang menonton ulang dari awal sampai akhir ya. Mending catat, kalaupun memang harus ulang ya, nanti ulang full nanti ya. Jadi sekarang ada catatannya. Dan diasumsikan juga kalau sudah berusaha dikerjakan bagian-bagian ini ya. Bagian-bagian yang ini ayat 1 sampai ayat 14. Untuk bagian kedua insya Allah saya umumkan di grup ayat berapa sampai ayat berapa, dan tolong dicoba ya. Untuk bagian kedua. Ini bagian pertama ayat 1 sampai ayat 14 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin asr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Ya. Ini ibtidaiyah karena membuat awal kalimat ya, kalimat pembukaan ibtidaiyah, jumlah ibtidaiyah, kalimat pembukaan berupa sumpah ya. Jawaban sumpah di mana? Ada 2 pendapat. Ada yang bilang jawaban sumpahnya dikira-kira. Jadi tidak Allah sebutkan ya, tidak Allah sebutkan di sini ya. Sebagian ulama bilang jawaban sumpahnya ada di ayat, justru di ayat 14 ya. Jadi diselingi lagi dengan yang lain, kemudian dijawab sumpahnya. Jadi boleh ya. Diselingi dulu, tidak langsung dijawab sumpahnya. Diselingi, kemudian jawab sumpahnya ya. 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 Yaitu inna rabbaka labir mirsad. Di antara menunjukkan bahwa ini jawaban dari sumpah, karena diawali inna, kemudian setelah khobar inna diawali lam ya. Inna rabbaka la bil mirsad ya. Ya. Kemudian bagian kedua yaitu hal fi dzalika qasamul lidzi hijr ya. Karena pertanyaan sudah beda ya. Istinafiyah, bukan istinafiyah bayani ya. Ada yang bilang istinafiyah bayani, bukan. Istinafiyah bayani itu jawaban dari pertanyaan. Kalau pertanyaan ya istinafiyah, jadi dia bikin baru lagi ya. Bikin baru ya. Ya, jadi untuk bikin baru. Yang ketiga bikin baru karena ini pertanyaan yang lain. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Dan disinilah yang jadi panjang ya. Yang bikin panjang ayat 6 sampai ayat 13 ya. Ayat 6 sampai ayat 13 ya. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ya. Itu pertanyaan kan? Nah, ternyata belum selesai pertanyaannya itu. Dielaborasi tentang ad. Iroma yaitu badal dari ad. Nah, itu tahu dari mana badal? Ya dicari. Iroma itu apa artinya?
Irom ada negeri Irom, ya. Negeri Irom apa cari lagi? Oh, ternyata itu penduduknya negeri yang diduduki atau ibu kotanya suatu negeri yang dihuni oleh kaum Ad. Berarti kan ada kesamaan Ad Iroma, ya. Iroma tidak bisa Iromi, ya, karena Ad kan majrur dengan bi. Nah, jadi Iroma tetap Iroma terus karena dia bukan huruf Arab, bukan bahasa Arab. Jadi tidak menerima goiromun sorif, tidak menerima jer, ya. Ini ditulis ya. Jadi Iroma badal dari Ad, jadi mewakili Ad, ya. Diulang 2 kali, kan biasa fa'ala rabbuka bi'ad, ya. Kemudian diulang lagi adin, ya, misalkan begitu. Adin, ya, ini cuman di sini diulang tapi dengan nama lain, ya. Tapi mewakili ad, itu namanya badal, ya. Jadi badal itu bisa sama persis, ya, misalnya ihdina siroto al-mustaqim. Siroto, ya kan? Jadi ulang lagi, sirotonya diulang lagi. Yaitu jalan, nah ini juga yaitu negeri, ya, yaitu penduduk Irom, ya, yaitu Iroma, yaitu, jadi ada yaitu, jadi badal, ya. Zatal imad, sifat dari Iroma, sifat pertama dari Iroma, ya. Iroma zati imadi, ya. Lihat zati menunjukkan kalau yang disifati itu jer, ya, itu di situ clue-nya. Kalau Iroma tidak terlihat dia jer, terlihat jernya dari zati. Nah, ditulis lagi karena ini tidak ada di presentasi, maka ditulis, ya. Zati itu zatu zati. Itu zati itu mensifatkan muannas, ya. Kalau laki-laki kan za, ya. Zulqarnain, zilqarnain, zalqarnain, ya. Nah, kalau muannas zatu untuk rofa, zata untuk nasab, zati untuk jer, ya. Ini kepemilikan, ya, menunjukkan kepemilikan yang, dan pasti dia menunjukkan sifat karena yang sifatnya dia memiliki al-imad, ya, al-imad, ya, yaitu, ya. Jadi zati itu menunjukkan kalau al-iroma itu jer, ya. Kalau misalkan ini stuck iroma itu apa? Ya, lihat di setelahnya ada zati, ada jer. Kenapa iroma jer? Oh, berarti dia badal dari adin. Karena adin kan jer. Majrur kan? Ya, majrur. Jadi baca jer. Ya, dibaca jer karena dia datang setelah bi. Dan iroma menggantikan ad. Ya, mewakili ad. Disebut kembali tapi tidak disebut dengan ad lagi. Disebut dengan iroma yang masih ada hubungan dengan ad. Zatil imad, ya. Kemudian sifat kedua allati. Lihat, ya, allati. Jadi iroma zatil imad, iroma lati, ya. Jadi begitu. Jadi sifat kedua dari iroma allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi ini sifat kedua dari iroma. Dan ini masih elaborasi bi, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya. Iroma zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, ya. Kemudian waw, ya, waw di situ untuk melanjutkan jer, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Yang kedua ada wa, berarti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bisa muda, ya. Wa di situ menggantikan semuanya yang tadi, yang di atas tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bisamud, ya. Alladzina tagaw fil alladzina sakhra bil wad, ya. Alladzina jabu as-sakhra bil wad. Alladzina jabu as-sakhra bil wad, ya. Jadi samuda alladzina mausuf sifat, samuda al-ma'rifah, ketemu al-ma'rifah lagi, alladzina sifat. Lihat kalau allazina, lihat sebelum allazina, kalau tiba-tiba dia allazina tidak ada yang dia sifati, berarti dia mubtada, ya. Kalau ada yang allazina sebelumnya ada yang sesuatu yang dia mau sifati, berarti dia sifat, ya.
Ya, begitu ya. Itu yang untuk kolom 21 begitu, ya. Khususnya allazi sampai alai, ya. Allazi sampai alai insya Allah mudah. Tinggal lihat apakah dia mewakili sesuatu. Kalau di sini kan dia mewakili samuda. Ya, jadi mensifatkan samuda. Samud allazi jabu as-sakhra bil wad, ya. Kemudian walagi, ya, berarti melanjutkan masih majrur, melanjutkan jer lagi. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa rabbuka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bisamud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fir'aun. Ya, jadi itu. Makna wa di situ itu ya itu. Jadi melanjutkan bi ya. Apakah kamu melihat bagaimana perbuatan Tuhanmu terhadap kaum Ad dan terhadap kaum Samud dan terhadap Fir'aun, ya. Bi terhadap ulang-ulang terus, dan terhadap Ad dan terhadap Samud dan terhadap Fir'aun. Zil autad. Lihat di sini kan kalau iroma zati, kalau Fir'aun zi karena dia laki-laki kan, zi. Nah, zi berarti majrur. Kenapa zi majrur? Kenapa? Berarti zi itu kan pensifatan, berarti yang disifati itu majrur. Dapat tahu di situ, ya. Zi atau zati, kalau untuk muannas kan zati. Kalau untuk laki-laki, kalau dia rafa zu, kalau dia pokoknya za itu DP di awal, tergantung yang disifati itu apa. Kalau rafa dia waw, zu, kalau yang disifati nasab dia za, waw berubah jadi alif. Kalau yang disifati majrur, maka dia ya berubah jadi ya, maka zi, ya. Di sini zi, ya. Yang disifati adalah zi, berarti Fir'aun, jelaslah kenapa dia majrur, berarti wa di situ, wa sebelum Fir'aun, ditulis ya ini ya. Ditulis ya. Wa sebelum Fir'aun berarti bi, meneruskan bi, karena tidak ada lagi di atas kecuali bi, yang paling dekat bi. Itulah ketahuan kenapa Fir'aun adalah majrur, ya, bi. Ya, karena ada zi, kelihatan jelas di zi-nya, zil autad, ya. Fir'aun zil autad mausuf sifat, zil autad mudhaf ilaihi, ya. Kemudian ini yang agak ini, alladzina taghaw fil bilad. Alladzina itu semuanya. Ad, ya, Samud, Fir'aun, mereka semuanya alladzina taghaw fil bilad. Mereka semuanya ini alladzina taghaw fil bilad, ya. Mereka semua ini melampaui batas di negeri-negeri mereka, ya. Alladzina itu semuanya. Jadi bukan cuma Fir'aun saja. Alladzina ini untuk ketiga tadi, ya. Kenapa bagaimana Allah memperlakukan mereka? Karena mereka taghaw fil bilad. Fa aksaru fihal fasad. Berarti fa melanjutkan silah taghaw, ya. Mereka melampaui batas dalam negeri, fa aksaru fihal fasad. Sehingga lebih banyak lagi berbuat kefasadan, ya. Lebih banyak lagi berbuat fasid. Lebih banyak lagi berbuat ya kerusakan, ya. Sehingga ya gitu. Kemudian fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Jadi fa di sini bukan melanjutkan silah lagi ya. Bukan melanjutkan silah, tapi akibat dari togow dan aksaru, ya. Togow fil bilad, aksaru fihal fasad. Karena sobba itu bukan kembali ke allazina, itu ke rabbuka. Ya, jadi lihat ya, lihat terjemahan. Mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan di negeri-negeri. Sehingga sampai faaksaru, mereka banyak sekali memperbanyak di dalamnya kerusakan, ya. Sudah mereka melampaui batas, mereka memperbanyak lagi fasadnya, ya, perbuatan merusaknya. Kemudian maka dengan sebab itu tadi, ya, itu berarti fa sababiyah, ya. Fa menunjukkan akibat. Akibat mereka melampaui batas dan berbuat banyak kerusakan, ya.
fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Ya, jadi di sini fa di sini bukan lagi meneruskan alladzina, karena alladzina sudah selesai di situ, karena sobba juga bukan ke hum, bukan sobbu lagi, sobba ya. Sobba, sobba, sobu ya, sobat, sobat ya begitu ya. Terus kan ini ya film madi. Jadi sobba adalah akibat fa di situ untuk menjelaskan akibat dari togow, fil dan aksaru ya, menjelaskan akibat togow dan aksaru. Nanti saya edit di dalam kurungnya itu ya. Jadi dia menjelaskan akibat dari togow dan aksaru ya, menjelaskan mausul silah ya. Jadi dia menjelaskan mausul silah fa sababiyah namanya. Dia maktuf memang ini bukan maktuf fa sababiyah ya, fa menjelaskan akibat dari alaihim alaihim rabbuka sauto azab. Inna rabbaka labil mirsad. Di sini ada dua pendapat lagi. Ini bikin kalimat lagi, penjelasan jumlah ta'liliyah lagi ya, penjelasan akibat ya dari Ad Samud, atau dia adalah jawaban sumpah dari wal fajri wal layalin asr wasafi wal wazr wal laili idza yasr inna rabbaka labil mirsad. Ada dua pendapat, jadi dua-duanya benar. Karena inna rabbaka labil mirsad juga bisa jadi jumlah ta'liliyah, penjelasan akibat, kalimat baru untuk menjelaskan akibat dari yang disebutkan di sebelum dia ya, ta'lil ya, menjelaskan akibat dari yang di sebelumnya dia ya. Bismillah dan awal wal fajri wal layalin asri wasaf'i wal watri wal laili idza yasr. Sumpah ya, wow, wal fajri terhubung pada uksimu bi al fajri. Jadi gitu ya. Jadi wa itu menggantikan uksimu bi al fajri. Uksimu bi al fajri. Maka wal fajri terhubung kepada fi'il uksimu yang dikira-kira. Wal walayalin asri, wa melanjutkan wa yang di atas. Jadi bahwa melanjutkan sumpah ya. Layalin jamak dari lail, layalin jamak dari lail, karena yang layalin kenapa banyak? Karena asrin ada 10 ya. Kalau asrin, kalau yang di ini asrin, berarti layalin harus banyak ya. Ya. Kalau harus jamak ya. Wa melanjutkan lagi syaf'i, melanjutkan sumpah, wa lagi melanjutkan watri, melanjutkan sumpah ya. Wa melanjutkan lagi al-lail ya, sumpah ya. Idza yasr ya, aslinya dia adalah pakai ya, yasri ya, dengan domir marfu dikira-kira domah karena ada huruf ilat, domirnya huwa juga dikira-kira dibuangnya untuk menyesuaikan akhirannya dengan ayat-ayat lain ya. Lihat wal fajri, layan asri, wasyaf'i, wal watri, wal laili, idza yasri ya. Jadi begitu ya, untuk karena tidak ada ya di ayat-ayat sebelumnya, maka boleh dibuang ya huruf ilat tadi ya. Ya. Idza itu bukan ini ya, bukan menjazamkan yasar ya, bukan menjazamkan yasar itu, karena idza ghairu majzum ya. Idza tidak menjazamkan, meskipun dia syartu ya atau dia dzaraf, tapi dia tidak sampai menjazamkan. Jadi hilangnya huruf ilat bukan karena jazm, karena untuk menyesuaikan pola dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi apa? Kata-kata sebelumnya. Jadi sehingga dia bisa ini ya, mirip. Ya, kita bahas wal fajri. Ya, Allah bersumpah dengan waktu fajar, yaitu waktu subuh, yaitu waktu ketika terbit fajar sodik. Fajar itu ada dua, fajar kazib dan fajar sodik. Fajar kazib itu adalah ketika ada cahaya agak terang putih tapi langsung hilang lagi. Yaitu makanya dia mendusta ya. Fajar yang mendusta. Jadi ini masih boleh makan dan minum ya, untuk puasa masih boleh makan dan minum. Kemudian yang kedua fajar sodik ya, adanya cahaya di ufuk ya, kemudian tidak hilang-hilang lagi. Nah, itulah fajar sodik, dan di situ masuknya waktu subuh. Diharamkan bagi yang berpuasa, diharamkan lagi makan dan minum dan berhubungan suami istri. Adapun kalau makannya sudah di tangan atau minumnya sudah terlanjur lagi, ini silahkan
yang dapat rukhsah dari Rasulullah SAW untuk menghabiskannya. Jadi kalau sudah ini, tapi kalau yang belum sama sekali tabangun azan subuh, maka tidak boleh sengaja makan ya. Itu rukhsah kalau orang yang lagi makan. Bagaimana, kan ada yang tanya, Rasulullah, bagaimana kalau sudah azan tapi ternyata ini saya masih tinggal sedikit lagi nih Rasulullah. Boleh. Jadi kata Rasulullah, boleh, silahkan habiskan yang ada di depannya ya. Jadi bukan orang, tidak berlaku rukhsahnya kepada orang yang baru bangun tabangun, baru azan subuh tabangun. Nah, dan di sini imsak itu ketika subuh, justru imsak itu menahan diri dari makan dan minum ketika subuh ya, ketika subuh. Adapun yang dibilang imsak di itu 10 menit itu cuman untuk pemberitahuan kalau tinggal 10 menit lagi. Tapi kalau ini bahkan Rasulullah kasih uzur kalau sudah masuk fajar tapi masih ada minuman makanan di depan, silakan habiskan. Asalkan ada di depannya. Maksudnya belum cari-cari, belum, apalagi belum baru bangun ya. Jadi ini tidak termasuk rukhsah kalau orang yang sedang menyantap makanan ya, sedang menyantap tapi keburu sudah termasuk waktu, itu boleh. Jadi diberi rukhsah, beri keringanan ya, sebagaimana sholat saja, sholat wajib saja, ketika apa namanya, ketika ada makanan dihidangkan, boleh kasih habis dulu makanan meskipun dengan konsekuensi ketinggalan sholat berjamaah atau sholat berjamaahnya sudah selesai. Jadi sholat saja bisa, apalagi saum ya. Jadi sama ya. Jadi itu yang menjadi rukhsahnya. Ya, waktu fajar adalah waktu yang sangat mulia sehingga Allah jadikan dia sebagai sumpah. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau yang dimaksud fajar di sini ada fajar ketika hari raya Idul Adha, ya, karena semua ini berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Al-Fajri, hari raya salat di fajar di Idul Adha. Walayalin asr, 10 malam di awal Zulhijjah, ya. Saf'i wal wetri, ya, adalah nanti akan dibahas dengan walaili idza yasr, ya, nanti akan dibahas. Jadi ini awal ayat ini sebagian ulama dan ada hadisnya kalau Rasulullah sendiri yang menafsirkan bahwasanya fajar, layalin asr dan saf'i wal witr berkaitan dengan hari-hari di 10 awal Zulhijjah ya. Kemudian al-fajri juga ada yang berpendapat kalau al-fajri adalah salat subuh itu sendiri ya. Salat subuh itu sendiri ya. Bahkan ada yang bilang al-fajri seluruh siang ya, seluruh siang. Ya, adapun keutamaan sholat subuh atau al-fajr, ini banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu fajar atau waktu subuh. Washubhi idza tanaffas, di dalam at-takwir. Washubhi idza tanaffas. Dalam al-mudaththir, washubhi idza asfar. Ya, dalam al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi saking mulianya itu Allah gunakan dalam ayat-ayat lain, bersumpah dengan itu, dan Allah jadikan dia sebagai sifat ya, Tuhannya dari waktu tersebut untuk berlindung ya. Kemudian juga sholat subuh juga terdapat keutamaan yang ada juga di situ. Jadi di dalam waktu subuh itu kan ada ini, di waktu subuh ini ya, sekarang ini, di antara keutamaannya sholat subuh. Di waktu subuh itu yang paling tinggi keutamaannya adalah sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda ya. Ya, tegakkanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam ya, dan dirikanlah, wa itu melanjutkan akim ya, wa akimi ya. Wa akim Qur'anal fajri ya. Dan tegakkan juga, melanjutkan maf'ul ya, berarti ya Qur'anal fajri. Dan tegakkan juga Qur'an al-fajri. Lihat ya, al-fajri salat itu diganti di sini adalah Qur'an. Ya, tadi kan akimis salata. Wa Qur'ana. Berarti di sini ketahuan kalau ketika salat subuh itu bacaan Qur'annya lebih banyak daripada salat-salat yang lain ya. Jadi kalau subuh ya harap maklum, kalau imam bacanya 60 ayat ya maklum lah, karena memang Rasulullah saja 60 sampai 100 ayat subuh ya. 60 sampai 100 ayat ya. Qur'an al-fajri ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi di waktu subuh malaikat menyaksikan ya. Demikian juga di waktu subuh
hendaknya berzikir di waktu subuh. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah, maka sucikanlah Allah ya hina tumsuna, di waktu kamu petang, yaitu di waktu maghrib sampai isya, wa hina tusbihun, dan di waktu kamu berada di waktu subuh ya. Dan juga ada halaman lain sebelum subuh ada sholat sunnah fajar. Sholat sunnah masuknya waktu fajar atau sholat qobliyah subuh. Rok'ata al-fajri ya. 2 rakaat sholat sunnah fajri. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Itu riwayat Imam Muslim, itu sholat sunnahnya saja pahalanya sebegitu. Apalagi sholat subuhnya itu sendiri ya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Ya. 2 rakaat subuh lebih aku cintai, lebih Rasulullah cintai daripada dunia seluruhnya, ya, daripada seisi dunia, ya. Dan juga ada keutamaan salat subuh selain dari hadis-hadis, ya. Man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di waktu dingin, di 2 waktu dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Rasulullah juga bersabda, lan 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 yalijan nar, ya, tidak akan masuk neraka ahadun, seorang pun, shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, yang salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari tenggelam. Itu salat subuh dan salat asar. Jadi pentingnya tepat waktu. Salat subuh pentingnya tepat waktu, ya. Kalau laki-laki, apalagi kalau dalam kondisi normal bukan dalam wabah, maka lebih bagus lagi sholat di masjid ya, bersama imam ya. Ini juga man shalla sholatas subhi. Siapa yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada di bawah jaminan Allah ya. Jadi orang sholat subuh maka dia ada di jaminan Allah. Fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bisyai'in. Maka jangan sampai kalian jangan sampai Allah menuntut kalian terhadap jaminannya ya, sedikit pun ya. Jangan sampai sedikit pun Allah menuntut jaminannya kepada kalian ya. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bisyai'in yudrikhu summa yukabbahu ala wajhihi fi nari jahannam ya. Karena siapa yang Allah tuntut dengan sesuatu yang telah dia jamin, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkan di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Maknanya orang yang sholat subuh itu di bawah jaminan Allah, tidak dijaga, harus dijaga kehormatannya, harus dijaga darahnya, ya, harus tidak boleh, ini tidak boleh berarti dia muslim kan, berarti dia tidak boleh dicela, tidak boleh dihina, tidak boleh ya. Kalau tidak ada sebab apa-apa, kalau tiba-tiba dicela saja begitu saja tidak ada apa-apa, maka dilarang keras karena sudah di bawah jaminan Allah, ya zimmah. Fi zimmatillah, dia berada di jaminan. Jangan sampai Allah menuntut kita terhadap apa yang sudah Allah jamin, ya. Jadi orang-orang yang sholat subuh ini bahaya ya, jangan dizolimi. Ya, jangan menzolimi orang-orang yang sholat subuh. Allah khususkan sholat subuh ya. Man sholla sholata subhi, ya, yang sholat subuh dapat jaminan dari Allah. Jadi hati-hati orang yang menzolimi orang yang sholat subuh, apalagi Masya Allah yang kemarin kasus ya ini, dilempar air keras, itu orang lagi sholat menuju ke sholat subuh, ya itu zolim sekali itu ya. Kemarin yang KPK, saya lupa namanya, Pak Novel Baswedan, mau ke masjid, mau sholat subuh, dilempar air keras ya. Sungguh zalim sekali ya. Itu telah dapat jaminan Allah, malah mereka merusaknya ya. Jadi kalau tidak bertobat, maka kelak di hari kiamat ya, Allah menelungkupkan dia di atas wajahnya. Jadi wajahnya diseret dan dilempar ke neraka jahanam. Nauzubillah ya. Kemudian juga di antara keutamaan lain salat subuh, man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail ya. Siapa yang sholat isya maka pahalanya seperti sholat sunnah setengah malam ya. Wa man shalla subha fi jama'atin
faka'annama shallal laila kullahu, ya. Ya, jadi kalau sholat subuh, maka dia seperti telah sholat sunnah seluruh malam. Dari awal malam, dari maghrib sampai subuh, dia seakan-akan dia sholat subuh. Itulah keutamaan sholat subuh, ya. Walayalin asyr, ya. Dan demi malam yang 10. Ya, ini ada beberapa pendapat. Yang paling masyhur bahwa malam yang 10 adalah 10 malam Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah, hari dan malam. Ma min ayamin, ya. Al-amalus solihu ahabbu ilallahi fihinna min hazihil ayam, yakni asarozil hijjah, ya. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih Allah cintai dibanding hari-hari ini, yaitu hari 10 hari Zulhijjah. Kata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah lebih utama juga daripada jihad beramal di hari-hari ini, 10 hari awal Zulhijjah lebih utama daripada jihad fi sabilillah? Wala jihadi fi sabilillah, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah, kecuali illa rajulan kharaja min nafsihi wa malihi summa lam yarji'u min zalika bi syai'in, ya. Kecuali kalau orang yang berjihad tersebut, dia keluar dengan seluruh hartanya dan dia keluar dengan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Jadi yang dapat mengalahkan amalan Zulhijjah cuma satu, yaitu orang berjihad, dia bawa seluruh hartanya dan dirinya sendiri, ya. Jadi dia misalkan Bapak Ibu punya 10 rumah, ya. Semua rumah itu semua rumah itu dibawa di dia. Jadi semua sertifikat tanah dia bawa. Nih, kasih ke pemimpin panglima perang nih. Kalau saya mati, ini untuk muslim. Jadi ini untuk peperangan. Ini untuk penyediaan peperangan, ya. Dan saya seluruh harta saya di sini. Ini rekening saya dikasih. Kalau misalnya sekarang, ya, kalau bicara macam sekarang. Seluruh asetnya, seluruh aset ini, aset bukan harta, aset lagi, seluruh aset, seluruh rekening saya, seluruh aset tanah-tanah saya, rumah dan isinya, segala isinya, dan mobil dan segala BPKB, sertifikat tanah dibawa keluar rumah, dikasih ke panglima perang, ya. Ini saya kasih, kalau saya mati gunakan untuk Islam, ya. Nah, kemudian dia mati pun karena jihad fisabilillah. Nah, inilah orang yang amalan yang bisa, cuman amalan inilah yang bisa mengalahkan 10 hari awal Zulhijjah, ya. Kemudian wasyaf'i wal watri, ya. Wasyaf'i demi yang genap, wal watri demi yang ganjil. Ini ada banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa al-watri, al-watri adalah yang ganjil itu, tanggal ganjil, tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Wasyaf'i yang genap, yaitu hari Idul Adha, yaitu. Kemudian ada yang berpendapat bahwa wasyaf'i genap itu makhluk, ya, selain segala sesuatu selain Allah. Karena semua makhluk berpasang-pasangan. Ada kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kalau binatang ada jantan, ada betina. Al-watri, ya, yang tunggal, yang ganjil cuman Allah. Allah cuman satu, ya. Ya. Ini didukung hadis, innallah, ya, innalillahi tis'atan wa tis'ina, ya, wa tis'ina isman, ya. 10, Allah memiliki 99 nama, ya. Ya, mi'atun illa wahidan, ya. 100 dikurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, yang menghafalnya, yang mengamalkan konsekuensi dari itu, dari nama-nama Allah, maka akan masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witro, ya. Dan Allah itu witir, Allah itu ganjil, yuhibbul witro, dan Allah mencintai ganjil. Makanya Rasulullah ketika sebelum pergi ke lapangan banyak makan korma, ya, jumlah ganjil. Ketika wudhu jumlahnya ganjil 3 kali, ya. Rata-rata ketika berdoa 3 kali, ya, jumlah ganjil, ya. Karena Rasulullah tahu Allah menyukai yang ganjil, ya. Ada yang bilang juga wasyaf'i wal watri, yang genap dan yang ganjil adalah salat, ya. Salat kan ada rakaat yang ganjil dan ada rakaat yang genap, ya. Demi salat wajib maupun salat sunnah, ya.
Ini sebagian riwayat dan riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah menafsirkan wasyaf'i wal watri, ya, hiya shalah. Itulah salat ba'duha syaf'un wa ba'duha watrun, ya. Sebagian salat itu ada yang rakaatnya genap dan sebagian lain ada yang rakaatnya ganjil. Jadi ini semua kuat, semuanya ada ininya. Jadi bisa kemana saja, ya. Yang penting demi yang genap dan demi yang ganjil. Apapun yang dimaksudkan dengan yang genap dan yang ganjil, semua yang tadi disebutkan juga punya landasannya. Ya. Walaili idza yasri, ya. Ketika malam telah berlalu, dan ini cocok kan ketika di awal ayat ketika fajar, masuknya waktu fajar, ya. Maka di walaili idza yasri, kalau sudah masuk fajar berarti malamnya sudah berlalu, ya. Sudah berlalu. Jadi lawan dari awal ayat. Ini serupa dengan ayat lain di dalam At-Takwir, walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas, ya. Dan malam ketika telah meninggalkan gelapnya, dan subuh ketika fajarnya mulai menyingsing, ya, itu ya. Ya, lanjut. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Ya, hal huruf, ya. Hal huruf. A dan hal adalah huruf. Istifham itu yang huruf cuman a dan hal. Selain itu isim, tulis, ya. Kalau lupa-lupa lagi, a dan hal huruf. Jadi ini bukan jumlah ismiyah, ya. A dan hal huruf, ya. Maksudnya belum dilihat jumlah ismiyah di situ. Belum dilihat jumlah ismiyah di situ, belum dilihat di halnya, bukan. Kalau hal ternyata setelah hal itu jumlah fi'liyah, berarti jumlah fi'liyah. Kalau setelah halnya jumlah ismiyah, berarti jumlah ismiyah. Jadi bukan di hal dilihat, di setelah hal. Ya, istifham takrir untuk konfirmasi. Baru fi zalika, baru khobar muqaddam, jar majrur terhubung kepada khobar muqaddam. Qasamun mubtada muakhkhar, ya. Lidhi hijr jar majrur terhubung kepada qasamun, ya. Apakah, ya, bukankah, ya, pada yang demikian itu, ya, terdapat sumpah yang harusnya bisa dicerna oleh orang berakal, ya. Ya, di sini. Jadi ini hal fi zalika, fi zalikal qasam, ya, fi zalikal qasam. Bukankah di dalam sumpah-sumpah tersebut yang banyak tadi harusnya bisa dicermati, ya, dipikirkan oleh orang yang berakal, berarti Allah hendak menyebutkan sesuatu yang penting, itu ya. Allah sudah bersumpah dengan berapa hal, ya, walaili, ya, wal fajri, walayalin asr, wasyaf'i wal witr, walaili idza yasr. Ada berapa itu? Wal fajri, walayalin asr, ya, 2, wasyaf'i wal witr 4, 3 dan 4, walaili idza yasr. Jadi ada 5 kali bersumpah, maka harusnya dengan ada 5 sumpah tersebut orang-orang berakal tergugah hatinya. Berarti ada sesuatu yang sangat penting yang Allah akan sampaikan, ya. Hal fi zalika qasamun lidhi hijr. Nah, hijr, lidhi hijr bagi orang, zi itu yang mempunyai, kan? Zi itu yang mempunyai, yang memiliki. Zi itu zu, zi atau za adalah orang yang memiliki, ya. Zi hijrin. Hijrin adalah akal, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, innama summiyal aqlu hijron. Sungguh al-aqlu, akal itu dinamakan hijron, li'annahu yamna'ul insana minta'ati ma la yaliqu bihi minal af'ali wal aqwali, ya. Kalau hijr itu kan menhajar, mengisolasi, ya, memisahkan diri, ya. Sesungguhnya akal itu dibilang hijron, dibilang pencegah karena ia mencegah pemiliknya dari melakukan perbuatan dan ucapan yang tidak layak baginya. Jadi itu orang berakal, tanda orang berakal, ucapan dan perbuatannya selalu layak, ya. Orang yang melakukan ucapan perbuatannya itu layak. Ya, makanya dia memiliki hijr. Dia akalnya itu berfungsi. Jadi akalnya itu menghalangi dia melakukan sesuatu yang tidak layak, ya. Ya, itu artinya. Kemudian di dalam itu apa namanya?
wa yaquluna hijran mahjura, ya, dan mereka berkata hijran mahjura. Semoga Allah menghindarkan kita dari hijran, menghindarkan, ya. Ya, sehingga hijron, orang yang memiliki akal, berarti akalnya menghindarkan dia dari eh, bahaya, dari hal-hal yang membahayakan dirinya atau yang memburukkan dirinya, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rangkumkan sumpah ini bahwa Allah bersumpah dengan waktu-waktu penting, waktu-waktu ibadah seperti sholat subuh, ya, tentang haji, yang ada haji kan, walayalin asar kan berhubungan erat dengan haji, ya, dengan dengan jumlah rakaat sholat, ya, agar hamba-hambanya itu menjadi lebih bertakwa dan takut kepadanya, serta lebih merendahkan dirinya padanya, dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah yang maha mulia, ya. Masuk Dzulhijjah, mudah-mudahan, ya. Lanjut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imadi allati lam yukhlaqu misluha fil bilad, ya. Tidak, ya, istifham bukan isim, ya, huruf istifham takrir, lam, ya, lam nafi untuk jazam, ya, awamilul mudhari, ya, taro mudhari majzum domir anta sekaligus fa'ilnya, kaifa itu kan hal, menanyakan bagaimana kondisi, ya. Berarti hal dari apa yang kaifa ini pasti terhubungnya kemana, ya, menanyakan kondisi siapa? Adin, kan, adin, bukan menanyakan kondisi Allah. Fa'ala rabbuka, bukan fa'ala rabbuka yang ditanya. Dan kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi adin, ya. Jadi kaifa itu menanyakan kondisinya ad, ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana perbuatan Tuhanmu terhadap Ad? Berarti yang ditanya adalah terhadap Ad, ya, terhadap Ad, ya. Yang kaifa itu merujuk kepada Ad, ya. Fa'ala domir huwa yaitu rabbuka, ya, bi'adin terhubung kepada fa'ala, ya. Apa yang diperbuat terhadap ini. Iroma sudah dijelaskan tadi adalah badal dari Ad karena dia adalah penduduk dari negeri yang ditempati kaum Ad. Ya, zatal imad, sifat pertama dari Iroma, ya, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, sifat kedua dari Iroma. Lam yukhlaq silah berupa mudhari majzum domir huwa, ya, yaitu kaum Ad, ya, ya, kaum Ad, ya. Maaf, yukhlaq mudhari majzum, yaitu mudhari majzum majhul, ya, yukhlaq diciptakan, ya, yaitu Allah, ya, naibul fa'ilnya yaitu huwa, yaitu Allah, ya, misluha fil bilad, ya, misluha yang tidak pernah diciptakan yang serupa dengannya fil bilad di negeri-negeri, ya. Ini tentang kaum Ad, ya, mereka adalah keturunan, ya, mereka orang yang paling membangkang, sewenang-wenang, pendurhakaan, mendustakan Rasulnya, mengingkari kitab-kitabnya, dan Allah membinasakan mereka dengan cara yang amat sangat pedih, yang menghancurkan mereka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya. Mereka ini adalah keturunan dari Ad ibnu Iram, ibnu Aus, ibnu Sam, ibnu Nuh, menurut Ibnu Ishaq, ya. Mereka kaum yang diutus Nabi Hud, ya. Nabi Hud diutus kepada mereka, lalu mereka mendustakannya dan menantangnya. Maka Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya, ya, membebaskan mereka dari azab. Ya, cara Allah mengazabnya mereka adalah Allah utus angin yang sangat dingin lagi kuat terus menerus selama 7 malam 8 hari. 8 hari 7 malam, ya. 8 hari 7 malam ada angin kuat tofan yang sangat dingin dan sangat kuat, ya. Dengan sebab 8 hari 7 malam, maka semuanya mati, ya. Batang-batang pohon kurma lapuk, ya, tidak ada terlihat sama sekali sisa-sisa kehidupan di
wilayah mereka. Ya. Ya, allati lam yukhlaq zatil imad, yang memiliki yaitu memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, ya, zatil imad, yang memiliki ya, bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Ya, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Iroma, iroma di sini, iroma di situ adalah ada dua, bisa dia badal atau atof bayan, sama ya. Ya, sama fungsinya, ya, karena mereka tinggal di wilayah Iram, ya. Itu ibu kotanya kerajaan Ad, itu ibu kota mereka, ya. Mereka ini, kaum Ad ini adalah orang yang besar-besar badannya, tubuhnya besar-besar, sampai-sampai, ya, itu orang Allah menfirman, "Wazkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan faskuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Ya. Maka ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti yang menggantikan kaumnya Nabi Nuh, ya, setelah lenyapnya kaum Nuh, lalu Allah melebihkan kekuatan tubuh, ya, dan perawakanmu, ya, daripada kaum Nuh. Berarti mereka lebih kuat dari kaum Nuh, ya. Ya, bahkan ada yang dalam Fussilat sombong, ya. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qulu, adapun kaum Ad, mereka menyombongkan di muka bumi dengan tanpa hak, wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, ya. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Ya kan, sampai sombong sekali seperti itu, sampai menantang, siapa sih yang lebih kuat dari kami? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah? Bukankah Allah yang menciptakan mereka lebih ya kuat daripada mereka? Ya, di situ Allah ini, ya. Allati lam yukhlaq misluha bilan. Maka di sini allati lam yukhlaq. Yukhlaq itu tidak pernah diciptakan yang semisal dengan mereka, yaitu kembali lagi kepada ada terjemahan yang bilang yang belum pernah dibangun seperti negeri-negeri lain, bukan, ya. Ya, Irama Zatil Imad, memang Irama Zatil Imad, penduduk Iram yang punya bangunan yang tinggi, benar. Di situ lagi bahas bangunan. Tapi ketika bahas allati lam yukhlaq misluha bil bilad, ini membahas penduduknya, bukan lagi kotanya lagi. Kota itu selesai. Irama Zatil Imad selesai. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, ya, itu membahas tentang penduduk dari kota tersebut, ya. Yaitu yukhlaq, diciptakan, bukan dibangun. Yukhlaq itu diciptakan. Jadi kaum Ad tidak pernah Allah menciptakan sebuah makhluk yang seperti kaum Ad, punya perawakan yang besar, kuat, ya. Ya, jadi itu yang benar adalah kembali kepada penciptaan kaum Ad, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya disebutkan kana rajulu minhum ya'ti ala sokhratin fayahmiluha alal hayyi fayuhlikuhum, ya. Kalau ada salah seorang dari kaum Ad mengangkat suatu batu yang amat sangat besar, ya. Kemudian batu tersebut dipikul lalu ditimpakan ke penduduk desa, maka binasa seluruh penduduk. Berarti mereka ini bisa angkat bukit, ya. Bisa angkat bukit. Bukit bisa diangkat oleh kaum Ad, ya. Kaum Ad bisa mengangkat bukit sampai diambil, ditarik sampai akar-akarnya. Kalau dia timpakan itu ke desa, itu bisa binasa satu desa, saking kuatnya itu, ya. Jadi itulah, tapi itu membuat mereka sombong sehingga Allah kemudian diutus Nabi Hud kepada mereka. Mereka tetap menolak, tetap menyombongkan diri, maka Allah mengazab mereka dengan azab yang sisaan yang pedih, ya. Ya. Ya, kemudian lanjut. Ya. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad, ya. Dan Samud dan kaum Samud, ya. Ya. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu yang ada di lembah
yang ada di tempat mereka, ya. Itu kaum Samud yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Yang sudah kita pelajari tentang Samud kemarin, ya. Wasamud allazi, yang memotong batu-batu besar yang ada di lembah mereka, ya. Ya, dalam surat lain dan ini sudah kita bahas sehingga tidak perlu kita ulangi lagi, ya. Wa maktuf dari at, jadi dia masih majrur. Wa di sini melanjutkan bi, ya. Samuda, ya, melanjutkan jer. Samuda majrur karena melanjutkan ini. Alladzina jabu sokhra bil wad, sifat dari samud, ya, berupa mausul silah. Jabu maldi domir hum, yaitu alladzina as-sokhra maf'ul dari jabu, bil wadi jar majrur terhubung pada jabu, ya. Ya. Wa fir'auna zil autad, ya. Wa melanjutkan lagi at, ya, bi, ya. Fir'auna majrur karena wawunya melanjutkan bi. Zil autad sifat dari Fir'aun, salah, ya, salah ketik, ya. Sifat dari Fir'aun berupa mausuf, berupa mudhaf ilaih. Ini salah, ya, salah di presentasi, salah diedit, ya. Nah, Fir'aun zil autad yang memiliki pasak-pasak, ya. Autad ada yang bilang, dan ini penafsiran yang agak lemah, yang bilang kalau dia adalah punya bala tentara yang mendukung dan menguatkan kedudukannya. Tapi yang benar adalah pasak-pasak ini adalah yang digunakan Fir'aun untuk mengazab, untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman kepadanya, ya. Jadi Fir'aun punya pasak yang disiapkan untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman kepada. Pasak itu yang macam ada yang batahan ini, yang batahan apa namanya? Batahan jendela. Kalau jendela itu kan ada yang dipasak, yang batahan jendela, yang bulat itu, yang panjang, besi bulat ini, yang kalau jendela mau buka, baru ada besi panjang yang nah, itulah pasak, ya. Pasak begitu, ya. Jadi itu yang digunakan Fir'aun untuk menggantungkan kaki dan tangan orang yang tidak beriman kepadanya. Jadi digantungkan tiap-tiap tangan dan kakinya dipasak-pasak. Jadi ada 4. Jadi tangan kanan kiri kanan diikat di tangannya dipasak pakai besi, di kanan kiri. Ini jadi betapa ininya. Sampai akhirnya setelah di dua tangan dan dua kaki dipasak, ya, maka dia digelindingkan batu besar, ya. Batu besar sehingga tubuhnya hancur, ya. Jadi kan tidak bisa menghindar. Misalkan dia ditaruh di bawah. Batu dari atas dikasih jatuh dari atas dikasih jatuh pada dia di bawah, kan dia hancur DP tubuh, ya. Siksa seperti itu yang Fir'aun letakkan kepada istrinya yang beriman kepada Nabi Musa, ya. Itu demikianlah pasak-pasak yang dimaksudkan dalam ayat ini, ya. Maka Allah berfirman, alladzi tagaw fil bilad. Mereka itu semua Ad, Samud, Firaun. Lihat, ya. Allah ini rentetannya itu dari yang sombongnya tinggi, sombongnya maksimal, ya. Ad sombong, ya. Samud sombongnya lebih lagi daripada Ad, yang sebagaimana sudah kita bahas kemarin, ya. 6 kali kesombongannya, ya, 6 kali yang seperti sudah bahas kemarin, bisa disimak, ya, di pembahasan kemarin. Firaun lebih parah sombongnya maksimal, mengaku Tuhan, ya, dan mengazab juga orang yang tidak mau beriman kepadanya. Ya, ini alladzina tagaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad, ya. Alladzina tagaw ini sifat dari Ad, Samud dan Firaun mausul silah. Ya, tagaw silah fil madomirhum fil bilad jar majrur terhubung pada tagaw, ya. Ya. Ya, fa aktsaru fihal fasad. Karena mereka melampaui batas, fa aktsaru fihal fasad. Ya, mereka melampaui batas dan memperbanyak kefasidan di dalamnya, ya. Aksaru masih silah, ya, karena ada fa, ya. Madhi dhamir hum fiha jar majrur terhubung kepada aksaru, al fasada maf'ul dari
aksaru. Nah, kemudian fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Jadi di sini bukan fa, di sini bukan lagi melanjutkan mausul, bukannya selesai mausul di aksaru, silahnya selesai di aksaru, maka fasobba adalah sebab akibat dari allazina apa namanya? Allazina dari mausul sila yang sebelumnya. Jadi karena mereka togow, allazina togow, fa aksaru fihal fasad, ya, dan memperbanyak kefasidan, fasobba alaihim rabbuka sauta azab. Maka Allah menimpakan, membinasakan mereka dengan cemiti azab, ya. Ya. Jumlah ya bukannya ma sababiyah, fa sababiyah dari akibat sebagai jumlah sebelumnya. Sobba madi domir huwa yaitu rabbuka, alaihim jar majrur terhubung pada sobba, sautu azabin ya adalah maf'ul dari sobba, ya, maf'ul dari sobba, ya. Jadi benar-benar Allah turunkan azab dari langit dan hukuman yang tiada ampun dan tidak dapat ditolak oleh mereka, ya. Inna rabbaka labil mirsad. Di sini ada dua pendapat. Di sini dia pendapat pertama adalah dia adalah istinafiyah bayani dari tadi sobba alaihim, ya, fasobba alaihim rabbuka sauta azab. Dia istinafiyah bayani. Sungguh inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi, ya, benar-benar mendengar dan melihat segala perbuatan amal makhluknya, ya, dan akan menimpakan balasan baik langsung dibalas di dunia atau nanti di akhirat, ya. Ya, dan akan menghisap mereka dan mengadili mereka dan membalaskan terhadap mereka sesuai dengan amalan perbuatannya seadil-adilnya, ya. Jumlah takliliyah, ya, penjelasan akibat dari jumlah sebelumnya. Jumlah ismiyah inna, huruf serupa dengan fiil taukid, ya. Ya. Rabbaka isim inna, la taukid, bil mirsad jar majrur terhubung pada khobar inna yang di kira-kira, ya. Ya. Jadi gitu. Ya, jadi di sini ya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya di neraka jahanam itu terhadap 7 tanggul. Ya, dan sirat itu berada di atas semuanya itu, ya. Jadi ketika kita melintasi sirat, berarti kita itu sedang melintasi di bawahnya itu ada jahanam. Waqifuhum innahum mas'ulun, ya. Ketika mereka ditahan di tanggul pertama, waqifuhum innahum mas'ulun dalam as-saffat. Tahanlah mereka di perhentian karena mereka akan ditanya. Ya, di situ mereka ditanya tentang salat. Ya, yang paling pertama tentang salat. Yang tidak bisa binasa, ya, maksudnya jatuh langsung ke neraka jahanam, yang tidak bisa mempertanggungjawabkan salatnya jatuh ke neraka jahanam, ya, jatuh di sirat itu. Kemudian lewat lagi masuk ke tanggul kedua, ya, ditanya tentang amanahnya, ya, apakah menunaikan amanah atau mengkhianati amanah. Maka yang menunaikan amanah, dan seluruh kita diamanahi. Jadi bukan cuma pemimpin saja, jangan cuma fokus ke pemimpin, seluruh kita punya amanah, ya, seluruh kullukum ra'in, ya, wa kullukum mas'ulun anhu, ya, dan kamu akan ditanyakan tentang kepemimpinanmu, ya. Jadi semua punya wilayah yang diamanahi dan akan ditanya tentang amanahnya. Kalau tidak bisa menjawab dengan pertanggungjawaban yang baik, jatuh. Kalau bisa, masuk lagi ke tanggul berikutnya. Tanggul ketiga adalah silaturahim, ya. Siapa yang menjalin silaturahim, dia selamat, dia bisa pegang di situ, sehingga siapa memutuskan, maka putus juga itu tanggulnya, jatuh ke neraka jahanam, ya. Makanya silat rohim itu ketika hal tersebut terjadi, yang berdoa Allahumma man wasolani fasilhu, ya. Siapa yang menyambungku wahai Allah selama di dunia, maka sambungkanlah dia dengan tali rohim tersebut di sirat, di atas sirotol mustaqim, di atas sirat, ya.
Wa man qata'ani, siapa yang dahulu di dunia memutus silaturahim, putuskanlah ya, faqata'hu, maka putuskanlah mereka dariku. Jadi yang bahaya orang yang memutus silaturahim yang ada hubungan keluarga ya akan diputuskan dari tanggul silaturahim sehingga mereka jatuh ke neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Ya, demikianlah ya, kalau mudah-mudahan bermanfaat dan tolong dicatat ya apa yang sudah disampaikan ini. Kalau masih ada yang terlewat silahkan diulang lagi atau ditanya di grup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.